Growing up, parents got me a guitar. Said you could do anything, kid, you could go far. You could be the president, fireman, race cars. The sky's the limit, kid, so shoot for the stars. So I strum that guitar every day. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah support pada saat ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, bantu saya subscribe agar channel ini bisa berkembang, bisa memberikan informasi maupun rekomendasi ataupun cerita-cerita menghibur. Siap. Bahkan bisa berguna. Atau mungkin bisa menjadi bahan inspirasi ataupun menambah wawasan. Pada prinsipnya kita sama-sama belajar di sini. Di sini saya mau podcast bersama Bang Ozan. Bang Ozan, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Waduh, Baik sehat Kang Bang Deddy. ya? Sehat-sehat. Sehat. Akhirnya kita ketemu lagi ya. Ketemu lagi. Gimana kabarnya Bang, pekerjaan Bang? Pekerjaan alhamdulillah Alhamdulillah baik, lancar lancar, ya lumayan ada peningkatan Oh ya. iya, DO banyak Bang? Alhamdulillah banyak Kang. Banyak ya? Iya. Wih, Bang Ozan ini, beliau berprofesi sebagai konsultan marketing ya Bang? Ya, konsultan marketing Nah, senior. di mana tuh Bang? Saya saat ini konsultan marketing di Suzuki Mobil di Oke, PT Citra Asri Buana Ciputat oke. ya. Ya, Tepatnya di Jalan RM Marta Dinata, Cipayung. Patokannya yaitu depan Samsat Ciputat, Kang. Samsat Ciputat. Iya, depan Samsat Ciputat. Jadi saya sekarang bekerja di sana sebagai sales marketing ya, Suzuki Mobil. Oke. Iya, betul. Di bawah naungan Citra Asri Buana Ya, ya? di bawah naungan PT Citra Asri Buana. Betul. Sudah lama bekerja di sana? Lumayan, Lumayan. lumayan. Lebih dari 3 tahun? Hampir. Hampir. Iya, Lumayan. Sudah menjadi marketing senior tentunya ya. alhamdulillah Kang, Nah, buat dipercaya. teman-teman itu, buat teman-teman barangkali ada kebutuhan untuk armada kendaraan ataupun baik itu passenger, Iya, baik itu pick up. Apa betul. aja sih Bang produknya? Kalau kita di Suzuki Indomobil saat Oke. ini kita ready banyak ya dari mulai passenger sampai dengan pick up. Oke. Jadi kita ada punya unit pick up untuk para usahawan, Oh ya. ya kan? Atau juga EPV blind fine juga untuk usaha juga ada. Oh Terus ya. untuk passengernya kita juga banyak ada unit XL7 ya kan? Oke. Terus ada R3, ada Oke. Ignis, ada Oh. Espresso. Iya, Mungkin iya, nanti iya. yang terbaru keluar launching akan ada Grand Vitara. Grand Iya. Vitara. Betul. Nah, teman-teman yang mau kepoin bisa langsung telepon ke Bang Ozan. Bang Ozan silakan Boleh. nomor teleponnya Bang. Boleh. Jadi buat ada lagi kebutuhan untuk mobil Suzuki, baik itu passenger maupun pick up, ya bisa Oke. hubungi saya di 0851 6172 1637. Bisa terhubung langsung dengan WA. Oh ya, Itu online ya Bang ya. online. Pastinya dibalas fast Pastinya langsung respon. fast respon. Betul. Insya Allah 1 kali 24 jam selama mata saya masih melek saya balas. Betul. Luar biasa responnya. Nah, tuh teman-teman berikut tadi pekerjaannya Bang Ozan. Tapi beliau juga merangkap ya Bang ya. Merangkap Ya. di mana Bang kira-kira Bang? Saya saat ini merangkap sebagai Dewan Penasehat, Kang, Oh ya. di Mapala Stasia, Universitas Masia Muhammadiyah Jakarta. Ya, Oh. mahasiswa pecinta alam. Saat ini saya dipercaya sebagai Dewan Penasehat Hmm. untuk bisa mengawal dan juga memberi masukan serta memberi saran untuk aktivitas-aktivitas kepecinta alaman. Oh ya. Gitu. Iya. Luar biasa. Jadi job desk-nya selain Mapala, Ya. tapi bergerak juga di bidang pekerjaan otomotif ya. Betul. Dan kebetulan kita sambil ngopi nih, Bang. Boleh. Oke. Benar. Ini kebetulan juga kita sekarang Kang Deddy lagi ada di Wajah Pribumi nih. Wajah Pribumi. Iya, Wajah Pribumi Cafe ya buat Betul. teman-teman yang nggak tahu nih kita sekarang lagi ada di Wajah Pribumi Cafe ya di alamatnya di Ciputat. Patokannya depan kampus 2 UIN. Ya, kita di sini bisa buat nongkrong, bisa buat bikin podcast ya. Betul. Terus kita juga bisa buat bikin acara rapat atau pertemuan segala macam kita semua ada di sini. Jadi enjoy banget tempatnya. Betul. Gitu. Nah, Dan ini yang pasti aman, patokannya aman, Wajah Pribumi Cafe. Gitu. Berdiri sejak 2016. Ya, alhamdulillah berdiri sejak 2016. Saya cobain kopinya, Bang. Silakan. Gimana, Kang? Wow, luar biasa, Bang. Kentalnya kerasa. Kerasa ya? Aroma kopinya,
Jadi Dahsyat. kita di sini selain daripada kafe juga, kita juga nyediain untuk kopinya. Kopi Anang. Ya, kita di sini punya merek kopi Anang, teman-teman. Oke. Jadi kopi Anang ini kita produksi sendiri. Oh ya? Kita ada beberapa jenis ya. Kita punya Arabica Gayo grade 1 ya, Oh ya? Arabica Gayo grade 1. Terus kita punya yang prosesnya itu Arabica Gayo itu full wash. Oh. Ya, kita punya full wash. Jadi buat teman-teman penonton yang punya usaha kopi, mau cari-cari acuan kopi untuk penunjang usahanya, bisa langsung ke Wajah Pribumi Cafe. Oke. Gitu. Terus kita juga punya Robusta Fine. Ya, Robusta Fine itu kita petik merah dari Lampung. Kita Robusta Fine kita punya dari Lampung, kita juga ada, Kang, Iya. gitu ya, buat teman-teman pengusaha. Kan biasanya kan kalau kita cari kopi yang zaman sekarang ini lagi viral, kalau nggak Betul. Arabica, Robusta. Betul. Gitu. Banyak viral kopi-kopi ya. Iya. Ya Tapi udah dari dulu ini ya. ya, Dari ini dulu. produk unggulan kita yang kita Oh, gitu. keluarkan. Gitu. Jadi kita produksi sendiri, kita ambil Hmm. dan beli dari petani, lalu kita proses sendiri dan kita jual. Betul. Gitu. Ini Kalau kopi boleh Anang. saya tahu ini segininya ada berat berapa gram nih? Kita ada yang 1 kilo. 1 kilo. Kalau ini ukuran untuk Ini ukuran 1 kilo. 1 kilo. Ya, Oh ini ya. untuk ukuran kecilnya ada yang 200 gram juga. 200 gram. Sebenarnya kalau untuk ukuran kita bisa request. Oh ya. Gitu. Nanti ada tertera lah di sini harganya ya. Betul. Teman-teman nanti bisa dilihat sendiri gitu. Iya. Jadi kalau ada kebutuhan untuk usaha bisa langsung di calling. Betul. Gitu. Ya online bisa ya Bang ya. Via online bisa, Kang. Oke. Alhamdulillah. Oke, kopinya mantap teman-teman. Buat teman-teman pulang kerja melepas penat, Iya, betul. rasanya menurut saya pas banget kopi Anang. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bari ngobrol santai sambil ngerokok boleh ya Bang? Ya, siap. Silakan, silakan. Kita Teman-teman santai. ini mohon maaf kita sambil ngobrol santai, ngopi. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, kita sebat dulu teman-teman. Nah, apa ya kira-kira yang mau diceritain, Bang? Untuk Kali ini Oke. saya mau sedikit bercerita tentang pengalaman saya ya. Mm-mm. Pengalaman pribadi saya berkaitan dengan aktivitas luar ruang. Oh iya. Ya. Jadi aktivitas luar ruang saya ketika saya masih menjadi mahasiswa, Kang. Tahun berapa tuh? Tahun 2014. 2014. Ya, tahun 2014 saya masih jadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada saat itu yang saya mau ceritakan di sini adalah cerita tentang eksotisme pulau terluar Indonesia. Wow. Ya, eksotisme pulau terluar Indonesia. Ini jadi teman-teman, kalau teman-teman mau tahu, itu banyak banget ya di negara Indonesia itu kan kita terkenal negara kepulauan kan. Negara kepulauan itu berarti kita termasuk salah satu negara yang memiliki pulau terbanyak. Ya. Nah, untuk jumlahnya saya lupa lah, kan nanti bisa dicari di Google. Nah, cuma yang jelas yang mau saya ceritakan ini yaitu salah satu pulau terluar di Indonesia, namanya Pulau Tanimbar. Namanya Pulau Tanimbar. Namanya Pulau Tanimbar. Terluar di Indonesia. Iya, pulau terluar di Indonesia itu posisinya ada di Provinsi Maluku Tenggara Barat. Wow. Jadi dari Maluku itu ke Tenggara masih ke barat lagi. Waduh. Jadi benar-benar paling bawah, Kang. Masuk Indonesia Timur. Iya, masuk Indonesia Timur dan itu pulau terluar. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat peta Indonesia ya, dari Pulau Ambon, itu ke bawah Pulau Seram, itu masih ke bawah lagi ada Pulau Banda, terus ada Pulau K, masih ke bawah lagi itu paling bawah itu namanya Pulau Tanimbar, Maluku Tenggara Barat. Itu udah paling ujungnya berbatasan dengan Australia. Ya. Jadi di sana itu kita kalau kita lihat jarak posisi ya, Pulau Tanimbar itu termasuk pulau terluar Indonesia yang jarak tempuhnya kalau dibandingkan dengan negara Australia itu lebih dekat ke negara Australia, Kang. Iya. Jadi kita kalau naik pesawat di sana itu ada pesawat Trigana Air, Kang. Iya, pesawat kecil kayak model-model Susi Air gitu. Betul. Gitu. Nah, kita kalau dari Pulau Tanimbar ke Ambon ya, karena bandaranya di Ambon itu 1 jam 45 menit. 1 jam 45 menit. Kalau perhitungannya dari situ ke Australia, ini menurut informasi masyarakat lokal ya, itu hanya 45 menit, Kang. Jadi lebih dekat ke Australia. Dibanding ke Ambon. Waktu 1 jam 45 menit. Iya.
Itu cuma 40 menit. 5 menit. Wow. Jadi kalau di Australia itu lagi musim salju, Oh ya. rasa dinginnya. Oh, tapi salju nggak masuk ke situ Nggak dong? masuk, nggak masuk, nggak masuk. Gitu. Ya, jadi 2014 itu waktu itu ya saya masih kuliah, kebetulan ada seleksi untuk ikut kegiatan ekspedisi NKRI Kang namanya. Jadi ekspedisi NKRI ini dia digagas oleh Kopassus, Oh ya. bekerja sama dengan Kemendagri ya, Kementerian Dalam Negeri Negara Indonesia. Itu dia bekerja sama dengan seluruh lapisan elemen aparatur ya, dari mulai TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, terus Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, ya kan, sampai ke BRIMOB, Oh ya. dan yang terakhir dengan mahasiswa. Gitu. Jadi kita benar-benar diseleksi. Berikut juga tentara-tentaranya dan BRIMOB-BRIMOB juga diseleksi oleh satuannya masing-masing. Gitu kan. Jadi waktu itu saya ikut seleksi via online dari total 2.000 mahasiswa se-Indonesia yang daftar, hanya diterima sekitar 200 orang. 200 orang. Ya, Dari seluruh Indonesia. Ya, dari 4.000 peserta hanya diterima 200 orang. Sangat selektif sekali ya. Wow, selektif Dari dan 2.000 ketat banget. Cuman 1%. Dari 4.000 hanya 200. Oh. Berarti Gitu. 0,5% ya? Ya sekian lah. Pokoknya jauh banget deh Luar biasa. persentasenya gitu kan. Benar. Jadi kita diseleksi itu juga nggak cuma sekedar kemampuan kita untuk membuat tulisan dan segala macam, Kang. Iya. Tapi kita juga di situ dites fisik, dites renang gitu kan. Jadi banyak juga dari 4.000 yang lolos seleksi administrasi sampai ke Batu Jajar. Waktu itu saya di Batu Jajar, Kang. Di Bandung, di Batu Jajar, di Pusdikpasus Buti Batu Jajar. Itu masih ada sekitar 500-an orang kalau nggak salah ya. 500 orang kalau nggak salah ingat itu. Dari 500 orang itu di situ masih diseleksi, Kang. Jadi kita 2 minggu di situ. 2 minggu itu kita tiap hari pagi, sore itu lari. Jadi benar-benar seperti wamil, Kang. Pagi, sore itu kita wajib lari bareng sama tentaranya. Terus sampai ke tes renang. Tes renang itu waktu saya di 2014 itu 50 meter bolak-balik, Kang. 50 meter bolak-balik. 50 meter bolak-balik, jadi sekitar 100 meter. 50 meter pertama, 50 meter kedua. Itu banyak yang gagal di situ. Banyak peserta yang gagal di situ. Kenapa sih diwajibkan renang? Karena posisinya kita ekspedisi ini di pulau terluar Indonesia yang kondisinya adalah kepulauan. Ya kan, kalau kita bicara kepulauan kan iya terpencil dan banyak air laut kan. Betul. Jadi kalau kita nggak dibekali untuk kemampuan renang, ya kita kan minimal kemampuan diri kita untuk bisa bertahan kan dari renang harus diuji juga. Benar. Gitu. Terus juga kita latihan fisik dari 2 minggu kita di Batu Jajar. 2 minggu di Batu Jajar. Selanjutnya itu 1 minggu kita di latihan di tempat tempat latihan Kopassus. Tempat latihan Kopassus gitu. Saya lupa tempatnya. Pokoknya tempat pendidikan latihan Kopassus deh. Itu masih di Bandung juga, di Batu Jajar gitu kan. Nah, di sana itu kalau versinya para tentara cerita itu tempat paling menyeramkan, Kang. Wow. Asli, Kang, benar-benar menyeramkan. Jadi kalau mungkin Akang pernah ngelihat tentara itu Kopassus itu latihan doper, Kang, yang ditembak-tembak itu. Iya. Kita lihat lokasinya, bukan ngerasain. Iya. Kita lihat lokasinya. Gitu. Kita lihat lokasinya di situ tempat doper para tentara dilatih gitu kan. Di situ kita selama 1 minggu gitu. Saya cek waktu itu suhu di sana sekitar 5 derajat, Kang. 5 derajat. 5 derajat. Menggigil. Menggigil banget, Kang. Kebayang sama saya. Kebayang. Udah kayak di dalam kulkas ya. Benar. Jadi tiap pagi itu kita dibangunin sama kayak suara apa ya? Kayak suara meriam gitu, Bang. Tiap subuh tuh. Setiap subuh. Sumbernya dari mana? Kenapa? Sumbernya dari Kita nggak tahu dari mana. Pokoknya ada timbul suara itu, deng. Semua wajib keluar. Semuanya wajib jogging pagi-pagi. Enggak tentaranya, enggak mahasiswanya, enggak perempuan, enggak laki-laki, semuanya wajib jogging. Tapi ada perempuan dan ada macam-macam gitu. Nah, kebetulan di ekspedisi NKRI ini kita juga ada beberapa fokus divisi gitu, Kang. Jadi mahasiswa-mahasiswa ini memilih gitu kan. Ada di situ divisi flora fauna ya kan. Jadi terus ada divisi geologi gitu kan. Terus ada divisi kehutanan, terus ada divisi sosial kemasyarakatan juga gitu kan. Jadi kita di situ tujuannya apa sih ekspedisi NKRI? Untuk mengeksplorasi
pulau terluar Indonesia, baik dari segi flora, fauna, kekayaan alam dan semuanya, gitu kan. Karena banyak banget nih kita itu di Indonesia, pulau terluar kita banyak dikuasai oleh negara-negara asing, Kang. Hmm, Banyak banget dikuasai orang-orang asing. Kenapa? Karena jarang terjamah, benar. gitu loh. Benar. Termasuk di Pulau Tanimbar ini, Kang, yang saya dapat lokasi di Pulau Tanimbar waktu itu kita ekspedisi NKRI ini Maluku Utara dan Maluku Utara. Jadi seluruh Maluku itu semua kebagian. Nah, saya kebagiannya di pulau terluar Oke. gitu. Proses 3 minggu seleksi, habis itu kita berangkat. Nah, setelah berangkat itu kita ada tekan kontrak juga, Kang. Hmm, Karena aktivitas kita kegiatan itu kurang lebih hampir 6 bulan. betul. Tekan kontraknya adalah kalau selama proses ekspedisi peserta mengundurkan diri alasan pribadi karena tidak kuat, Oke. maka biaya pulang ditanggung secara pribadi, Kang. Wow, fantastis. Jadi benar-benar diuji. Luar biasa. Gitu, benar-benar Gak diuji. kebayang tuh Mas. Wah, ampun. Hanya boleh pulang 2 syarat. Yang pertama sakit keras sehingga tidak bisa diobati di lokasi, harus dibawa. Yang kedua, keluarga meninggal, Oh. pihak keluarga. Tapi pihak keluarga ini dikategorikan lagi, Kang. Ayah, ibu, adik, atau kakak. Bahkan istri barangkali. Atau, enggak, karena kita masih mahasiswa. Ini untuk mahasiswa. Kalau tentaranya mah udah jelas nggak boleh pulang. Betul. Gitu. Kalau kita ini tekan kontrak untuk mahasiswa. Hmm. Gitu. Jadi kita benar-benar benar-benar dibikin supaya kamu itu serius. Gitu. Nah, misi kita itu yaitu tadi mengeksplorasi sumber daya alam, sumber daya manusia dan segala macamnya. Gitu. Untuk kita buat buku, lalu kita untuk sebarluaskan ke seluruh lapisan masyarakat bahwa negara Indonesia itu banyak loh yang bagus-bagus gitu. Nggak hanya sekedar Bali, nggak hanya sekedar Pulau Komodo, Jogja dan segala macamnya, tapi banyak gitu, Bang. Merinding saya ngebayangin. Merinding, Kang. Saya pun juga kalau bicara mengenai ini merinding. Infonya itu ya baru pernah presiden pertama yang mengunjungi itu. Ya, betul. Jadi gini. Pulau Tanimbar itu termasuk salah satu pulau terluar Indonesia. Oke. Dan menurut versi cerita lokal ya dari situ bahwa Pulau Tanimbar itu tadinya masuknya akan diambil oleh negara Australia, Kang. Karena lebih dekat ke Australia kan. Iya. Tapi karena waktu itu sejarah mencatat Presiden Soekarno datang ke situ, menginjakan kaki ke situ bahkan sempat singgah, maka itu dikatakan sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Wow. Apresiasi buat presiden pertama. Apresiasi buat Bapak Presiden pertama Soekarno. Mama, Kakak Feki, Kakak Yosep, Beta, Ojan, minta maaf kalau ada salah, belum sempat kita berkabar lagi, belum sempat kita bersua kembali ya. Mama piara saya di sana, semoga sehat selalu, itu sudah pasti. Dan juga salam hormat dari saya, Johannes Surlili. Saya sangat bangga dengan nama itu. Sampai dengan hari ini saya tidak lupa. Semoga marga Surlili di sana sehat selalu. Amin. Amin. Oke, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.